Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman saudara-saudariku beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan di siang hari ini, di hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 14 bulan Zulqa'dah tahun 1444 Hijrah, itu di tahun 2023 Masehi. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan iman, kenikmatan Islam dan ihsan tentunya, yang dengan kesempurnaan nikmat itu ditopang dengan kesempurnaan nikmat jasmani dan rohani yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa kita pergunakan, bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di hari yaumil akhir atau hari kiamat. Ya, dengan kesempurnaan nikmat itu mudah-mudahan kita masih bisa mempergunakannya, menggunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan esensi daripada hamba yang bertakwa yang telah kita bangun dengan susah payah di bulan Ramadan yang telah berlalu, beberapa bulan yang telah lewat. Teman-teman sekalian, izin menyambung pembahasan di edisi sebelumnya, yaitu di bekal Nabi bagi para penuntut ilmu pengetahuan. Kita telah melewati sesi yang pertama, yaitu keutamaan menuntut ilmu, ada 7 hadis, dan kita telah masuk ke bagian yang kedua, yaitu cara menuntut ilmu itu sendiri. Pada kali ini akan memasuki bagian yang ketiga dari cara menuntut ilmu di hadis yang ke-10 insyaallah, yaitu kita berikan judul memetakan jadwal dan prioritas materi ketika seorang penuntut ilmu itu akan memberikan waktu atau prioritas sungguh-sungguh dalam apa yang telah dia kejar atau apa yang dia telah jadwalkan dalam program kesehariannya. Memetakan jadwal dan prioritas materi adalah sesuatu yang termasuk hal-hal pokok yang harus prioritaskan bagi para penuntut ilmu. Imam Al-Bukhari rahimahullah menukil riwayat Abdullah bin Mas'ud menyampaikan waktu ta'lim Rasulullah SAW sebagai berikut, yang artinya adalah Nabi SAW senantiasa membatasi hari-hari tertentu dalam memberikan nasihat kepada kami, khawatir jika kami menjadi bosan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Validitas hadis ini sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya pada pembahasan Kitabul Ilmi, yaitu nomor hadis yang ke-68. Lalu dia mencontohkannya kembali di nomor hadis 70 dan nomor hadis 6411. Intisari di mana dari hadis ini adalah esensi hadis ini menekankan keteraturan dalam proses taklim dan ta'alum. Itu belajar dan mengajar agar terjadwal dengan baik, tidak berlangsung setiap saat hingga berpotensi melahirkan jenuh dan kebosanan. Menuntut ilmu bagaikan menikmati hidangan, layaknya makanan yang menjadi menu keseharian fisik. Maka ilmu adalah hidangan akal yang menentukan kesehatan dan ketajaman pikiran. Orang yang jarang membaca atau jarang mendengarkan ilmu pengetahuan, maka otaknya akan tumpul dan sulit untuk mencerna sesuatu ketika mendengarkannya. Sebaliknya, jika dia terbiasa banyak membaca, banyak mendengarkan taklim, maka dia akan lebih mudah mempertajam atau menangkap apa yang dia serap ketika mendengarkan materi di materi majelis taklim. Kurangnya ilmu dapat mendampak pada lemahnya akal, tumpulnya pikiran, persis seperti orang yang kehilangan energi fisik karena kekurangan makanan. Namun demikian, pola makan yang tak teratur tentunya dapat berdampak buruk bagi kesehatan, seperti halnya semangat mengikuti taklim yang berlebihan berpotensi melahirkan kebosanan pada akal dan jenuhnya pikiran. Hadis ini juga memberikan petunjuk kepada para penuntut ilmu agar memetakan kebutuhan diri sebelum belajar, lantas memilih materi yang diperlukan. Ada ilmu dasar yang seperti tauhid yang harus didahulukan, juga tersedia ilmu terapan seperti fikih terapan yang mesti disempurnakan. Tidak semua materi ta'lim mesti Anda ikuti bila memang belum diperlukan. Mulailah dengan bertahap sesuai prioritasnya hingga kita semua, Anda, hingga ilmu yang Anda pelajari terasa mudah dan benar untuk diamalkan. Imam Al-Bukhari rahimahullah menyampaikan riwayat bahwa para guru dari kalangan salaf salih memiliki hari khusus untuk menyampaikan ta'lim di satu tempat, tidak setiap saat. Berikut riwayat yang beliau nukil dari Abi Wa'il. Yang artinya, Abdullah terbiasa menyampaikan nasihat kepada masyarakat setiap hari Kamis. Seorang bertanya kepada beliau, "Wahai Abu Abdurrahman, sekiranya engkau bisa mengajar setiap hari?" Beliau menjawab, "Sungguh, tiada yang menghalangiku untuk melakukannya, hanya aku tak mau membuat kalian jenuh. Karena itu aku meselingi waktunya seperti halnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya karena khawatir kami merasa jenuh." Jadi Imam Bukhari mencontohkan hadis ini di nomor hadis kitab sahihnya di nomor hadis yang ke-70. Ini sebagian daripada dalil taklim Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah terletak pada hari Kamis, seperti itu. Demikian juga bagi setiap muslimah
agar dapat meluangkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu sekaligus memetakan materi yang akan dipelajari. Jadi muslim-muslimah sama-sama harus punya peta pelajaran taklim yang memang diperlukan. Sekaligus memetakan materi yang akan dipelajari khususnya sebagai hal yang terkait dengan kebutuhan muslimah. Imam Al-Bukhari memberikan satu hadis yang dari sahabat Sa'id Al-Khudri tentang para muslimah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang minta waktu khusus untuk belajar. Berikut riwayat yang dimaksud. Artinya, para muslimah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Anda banyak diluangkan untuk mengajar para lelaki. Para muslimah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya luangkanlah sehari untuk mengajari kami. Maka beliau pun menetapkan suatu hari untuk mereka. Beliau mengajari mereka nasihat dan perintah. Di antara nasihat yang beliau sampaikan ialah, perempuan manapun di antara kalian yang ditinggal wafat oleh 3 anaknya, mereka akan menjadi hijab antara dirinya dengan neraka. Seorang perempuan bertanya, bagaimana jika 2 anak? Beliau menjawab juga dua orang anak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis itu dalam nomor hadis yang ke-101, 1249 dan nomor hadis 7390. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu pentingnya menjadwalkan prioritas apa materi yang akan kita pelajari. Menetapkan jadwal dan prioritas materi yang kita hendak kejar, hendak kita pelajari adalah sesuatu yang penting yang tidak bisa kita tinggalkan, bagian daripada cara menuntut ilmu yang benar dan baik sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Jika ada yang bisa mengadakan taklim di hari Kamis, itu merupakan sunnah daripada Rasulullah SAW. Jika tidak, maka dari yang lain tidak mengapa. Yang terpenting adalah esensi daripada ilmu yang kita pelajari tersebut bermanfaat bagi dunia kita serta akhirat kita dan bermanfaat bagi agama kita, menyelamatkan tentunya daripada hal-hal kebodohan yang sebelumnya tidak kita ketahui sebelum kita belajar ilmu, teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyambung pembahasan dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kesehatan kepada kita agar kita bisa melangsungkan pembahasan, yaitu nanti masuk pada hadis yang ke-11 tentang serius dalam belajar. Jadi siapa-siapa yang tidak serius dalam belajar, maka pemahamannya akan setengah-setengah dan amalannya juga tidak akan semangat orang yang benar-benar serius belajar pengetahuan. Insyaallah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.